Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai subuh pagi ini masih memanjangkan umur kita, sejatinya memberi kesempatan kepada kita untuk meningkatkan ibadah dan amal soleh kita, serta untuk memuliakan akhlak kita. Subuh pagi ini kita akan mencoba mengaji sekaligus mengkaji satu tema, yaitu amal yang disukai orang yang sudah meninggal. Jadi amal apa saja yang disukai orang yang sudah meninggal. Yang pertama, amal yang disukai oleh orang yang sudah meninggal adalah doa saudaranya yang beriman. Karena orang yang beriman itu bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya orang yang beriman itu bersaudara. Di antara wujud persaudaraan orang yang beriman itu saling mendoakan, baik ketika masih hidupnya maupun ketika sudah matinya. Dan bagi orang yang sudah meninggal dunia itu sangat suka kalau saudara-saudara yang beriman itu mendoakannya, dan doanya itu diabadikan oleh Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Nah, kalau kita mendoakan ini untuk orang-orang yang beriman, ya, saudara kita yang sudah meninggal dunia, mereka senang banget, mereka suka banget, mereka gembira banget. Ya. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, ighfir, ampuni lana, ya, dosa-dosa kami, wali ikhwanina, dan dosa-dosa saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang lebih dulu beriman, ya, yang telah lebih dulu meninggalkan kita dengan membawa iman. Ya. Wala taj'al fi qulubina ghillal lil ladzina amanu, dan janganlah engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Salah satu wujud kedengkian terhadap orang yang beriman itu tidak saling mendoakan. Salah satu wujud kecintaan terhadap saudara yang beriman yang sudah meninggal adalah selalu mendoakan mereka. Ya. Rabbana ya Allah, ya Tuhan kami, innaka sesungguhnya engkau raufur rahim, maha penyantun lagi maha penyayang. Kemudian yang kedua, amal yang disukai
orang yang sudah meninggal adalah doa orang yang melayat jenazahnya. Ya. Jadi ketika meninggal dunia, kita melayat jenazahnya, bahasa kita nyolawat ya. Atau takziah ya. Di antaranya adalah dengan melayat jenazahnya. Dan ini ada hadis ya, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, dia berkata Rasulullah SAW menemui Abu Salamah radhiyallahu anhu, dan ketika itu mata Abu Salamah terbuka, artinya sudah meninggal dunia. Lalu beliau pun memejamkannya. Ini salah satu adab melayat jenazah. Tidak boleh membiarkan orang yang meninggal matanya terbuka. Ya. Sebab ada yang meninggal itu matanya terpejam. Ada juga yang matanya terbuka. Bahkan mulutnya juga terbuka. Itu tidak boleh dibiarkan. Harus dipejamkan matanya, kemudian ditutup mulutnya ya. Kemudian beliau berkata ya, ketika melihat ya, mata Abu Salamah terbuka saat meninggal dunia dan para sahabat hadir pada waktu itu, beliau bersabda, sesungguhnya ruh ya, nyawa jika telah diambil, telah dicabut oleh malakul maut, maka dia akan mengikuti ya, matanya. Jadi matanya itu akan mengikuti ruh di mana dicabut, ruh di mana dikeluarkan dari jasad orang yang meninggal dunia. Ya. Jadi kalau dicabut dari arah atas berarti matanya terbuka. Kalau dicabut dari arah bawah berarti matanya terpejam. Nah, seketika anggota keluarganya gaduh. Ya. Lalu Rasulullah SAW bersabda. Ya. Jadi tidak hanya nyolawat atau ngelayat jenazahnya, tapi juga mengingatkan ya, orang-orang yang ditinggalkannya, keluarganya, saudaranya, ya, yang melakukan kesalahan dan kekeliruan dalam menyikapi kematian. Maka kata beliau, la tad'u ala anfusikum illa bi khair. Janganlah kalian mendoakan yang tidak baik untuk diri kalian. Jadi kadang-kala lagi emosinya, ya, lagi paniknya, putus asa, kadang-kala suka berdoa yang tidak baik. Maka kata Rasul, janganlah kalian berdoa untuk diri kalian illa bi khair, kecuali dengan doa yang baik. Ya. Kemudian fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena sebenarnya ya, di tempat orang yang meninggal itu ada malaikat yang mengaminkan doa yang hadir di tempat itu. Jadi salah satu tempat yang mustajab kalau kita berdoa adalah di rumah duka. Di tempat di mana di sana ada jenazah. Ada orang yang meninggal dunia. Maka saat itulah saat yang tepat untuk berdoa. Berdoa apa saja? Berdoa apa saja. Yang penting kata Rasul, jangan berdoa untuk diri kalian kecuali doa yang baik-baik. Kalau tidak hafal tinggal Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Atau doa apa saja yang kita hafal. Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwaka. Silakan doa apa saja. Ya. Kemudian lalu beliau berdoa, ngasih contoh doa ketika ngelayat. Ya. Ngelayat jenazah. Itu dikasih contohnya. Ya. Ya. Makanya di takaful janaiz Masjid Babu Taqwa, kalau ada jamaah yang meninggal itu selalu ada doa ini ya,
dekat jenazah. Dan inilah doa yang dicontohkan oleh Rasul. Yang waktu itu yang meninggalnya siapa? Abu Salamah. Allahumma gfir li Abi Salamata warfa darajatahu fil mahdiyin wa akhlufhu fi aqbihi fil ghabirin waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin wabsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fihi. Ini doanya, ya. Kenapa? Karena jenazah itu ketika dicabut nyawanya, kemudian dia meninggal dunia, sesudah meninggal dunia dia sangat suka dengan doa ini, ya. Kalau duit itu untuk siapa? Ya, untuk yang hidup. Kalau di kampung beras dan lain sebagainya. Tapi untuk yang mati nggak butuh duit, nggak butuh beras. Yang dia butuhkan doa orang yang melayat. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah. Angkatlah derajatnya di tengah-tengah kaum yang mendapat hidayah. Berilah dia penggantinya di dalam orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Ampunilah dosa-dosa kami dan dosa-dosanya. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Lampangkanlah kuburnya. Sinarilah dia di dalamnya. Kemudian yang ketiga, amal yang disukai orang yang sudah meninggal adalah kebaikannya yang diteruskannya oleh keluarganya. Waktu hidupnya dia suka ngaji, maka keluarganya melanjutkan. Dia hadir di majelis ilmu di mana dia hadir. Itu sangat disukai itu. Ya. Setiap misalnya menjelang Idul Fitri, dia berbagi kepada jamaah. Mungkin berbagi peci, berbagi sajadah, berbagi baju koko, berbagi jilbab dan sebagainya. Maka keluarganya kalau bisa melanjutkannya setiap menjelang Idul Fitri berbagi kebaikan, maka itu amal yang disukai. Karena itu amal yang pernah dan selalu dilakukan selama hidupnya. Ya. Dan ini tadi dalam doa apa? Doa ketika nyelawat. Wa khlufu fi aqbihi. Ya Allah, ya, jadikan penggantinya yang bisa meneruskan amal solehnya, bisa melanjutkan kebaikannya. Ya. Ini hadisnya riwayat Muslim, Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah. Ya. Kemudian amal yang disukai orang yang sudah meninggal adalah kebaikannya yang diteruskan oleh keluarganya. Tadi wa khlufu fi aqbihi fil ghabirin. Kalau dalam hadis tadi. Dalam riwayat lain wa khlufu fi aqbihi. Ya, dalam riwayat ini wa khlufu fi aqbihi fil ghabirin. Hadis riwayat Muslim. Ya. Berilah dia penggantinya di dalam orang-orang yang ditinggalkan sesudahnya. Ya. Aktif di masjid, maka teruskan keluarganya. Ya. Melanjutkan aktivitas dia di masjid. Maka nyambung terus itu. Kebaikannya nyambung terus, pahalanya nyambung terus, walaupun tidak diniatkan ya untuk orang yang sudah meninggal dunia yang aktif di masjid itu. Ya. Karena dalam Islam itu kalau kita berbuat baik, melanjutkan kebaikan orang yang sudah meninggal, ya terutama keluarganya, ya bukan hanya dia saja yang dapat pahala, dapat kebaikan, maka orang yang dilanjutkan kebaikannya juga dapat pahala. Kenapa? Karena Allah tuh maha kaya. Ya. Allah tuh maha kaya. Allah tuh maha bijaksana. Ya. Jadi tidak perlu amal ini saya hadiahkan ke ini, amal ini saya hadiahkan ke ini. Enggak perlu. Ya, karena Allah tuh maha tahu, Allah tuh maha bijak. Ya. Jadi kalau ada orang yang rajin infak, ya keluarga kita rajin infak, kemudian meninggal dunia, kita teruskan infaknya, maka mengalir terus itu pahalanya. Walaupun orang itu sudah meninggal. Dan itulah
yang membuat orang yang meninggal itu suka dengan amal itu. Ya. Kemudian amal yang disukai orang yang sudah meninggal adalah doa orang yang mensolati jenazahnya. Ya. Jadi berbahagialah orang-orang yang ketika meninggal dunia jenazahnya disolati. Ya. Ada nggak orang yang meninggal dunia jenazahnya tidak disolati? Dulu waktu musim pandemi itu kuburannya juga massal itu. Ya. Tapi ada juga yang disolati. Jadi jenazahnya di dalam ambulan, yang sholatnya di luar. Tapi ada juga yang salah, ya sholat jenazahnya pakai ruku itu. Ada ya, pernah ya lihat ya? Iya itu. Ya, maka hadir di majelis ilmu itu supaya tidak sesat, supaya tidak disesatkan. Di antaranya jangan sampai kita tidak tahu sholat jenazah. Ya. Waktu itu untung yang imam sholat jenazahnya si Kabayan. Dia pakai ruku dan sujud. Memang dia nggak tahu sholat jenazah itu nggak pakai ruku, nggak pakai sujud. Kabayan, kenapa kamu sholat jenazah pakai ruku dan sujud? Soalnya jenazah ini dosanya banyak banget kata gitu. Padahal dia sebenarnya ya tidak tahu sholat jenazah itu. Jadi berbohong kan akhirnya. Ya. Jadi kenapa ya orang yang sudah meninggal sangat suka ketika jenazahnya itu disolati? Karena di dalam sholat jenazah itu ada doa yang luar biasa. Sampai sahabat ingin agar dia yang jadi jenazahnya tuh. Ya. Waktu itu yang nyolatinya Rasulullah SAW. Dan dalam sholatnya beliau berdoa, Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wagsilhu bil ma'i wasalji wal barodi. Ini baru sepenggal doa untuk jenazah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, kasihanilah ia, lindungilah ia, dan maafkanlah ia, muliakanlah tempat kembalinya, lapangkan kuburannya, bersihkan ia dengan air, salju, dan air yang sejuk. Maksudnya dimandikan sesuai dengan syariat. Kemudian masih lanjut itu doa. Wa naqihi minal khotoya kama naqaita thawbal abyad minad danas. Ya Allah, bersihkan ia dari segala kesalahan sebagaimana Engkau telah membersihkan pakaian putih dari kotoran. Rugi kalau kita tidak hafal doa salat jenazah. Apalagi yang meninggal orang tua kita, anak kita, saudara kita, jamaah ya kita yang aktif di majelis ilmu. Ya, maka usahakan. Sengaja ini nanti saya share ya sama videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya. Kemudian yang selanjutnya masih nih ya. Masih. Dan pada puncaknya dalam sholat jenazah itu Rasul berdoa. Dan ini juga termasuk yang disukai oleh orang yang sudah meninggal dunia. Wa abdilhu daron khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zaujan khairan min zaujihi. Ini dalam sholat jenazah itu. Ya. Jadi jenazahnya itu didoakan, dan gantilah rumahnya di dunia dengan rumah yang lebih baik di akhirat. Ya. Kemudian gantilah keluarganya di dunia dengan keluarga yang lebih baik di akhirat. Pasangkan di dunia ya, gantilah pasangannya di dunia dengan pasangan yang lebih baik di akhirat. Jadi minta digantikan rumahnya dengan yang lebih baik, keluarganya dengan yang lebih baik, bahkan pasangannya yang lebih baik. Kalau yang meninggal suaminya diganti dengan istrinya yang lebih baik. Kalau yang meninggal istrinya diganti dengan suaminya yang lebih baik. Kenapa? Karena kalau meninggal itu statusnya cerai, bukan suaminya lagi, bukan istrinya lagi. Ya. Bayangkan, ya, hidup bersama keluarga yang lebih baik dari keluarga yang di dunia.
hidup bersama pasangan yang lebih baik dari pasangan hidup yang ditinggalkannya di dunia, bahkan di rumah yang lebih baik dari rumah yang dimilikinya di dunia dan diwariskan kepada keluarganya. Ya. Kemudian wa adkhilhu al jannata wa a'idhu min azabil qabri au min azabin nar. Ya. Jadi doa ini ditutup dengan kalimat, masukkanlah ia ke dalam sorgamu dan lindungilah ia dari siksa kubur atau siksa neraka. Waktu itu ada salah seorang makmum yang berada di dekat Rasulullah, mendengar apa yang didoakan Rasulullah untuk jenazah yang waktu itu beliau salati. Namanya Auf bin Malik radhiyallahu an. Dia berkata, hatta tamannaitu an akuna anna tilkal mayyit. Begitu mendengar doa Rasul terhadap jenazah itu, dia berkata, sehingga saya berangan-angan, saya sangat ingin seandainya saja saya yang jadi mayitnya. Nah, jangan lupa ini doa dihafalkan di samping 3 doa yang lainnya. Karena sholat jenazah itu pertama baca apa? Al-Fatihah, kemudian baca sholawat, baca doa, 3 doa. Jadi ada yang menjelaskan kaifiatnya itu takbir pertama baca Al-Fatihah dan sholawat, takbir kedua baca doa pertama, takbir ketiga baca doa ketiga, takbir keempat baca doa keempat, kemudian salam. Dan itu semuanya sangat disukai oleh orang yang sudah meninggal. Kemudian yang keempat yang ketiga. Yang keempat yang disukai orang yang sudah meninggal adalah doa saudaranya yang muslim. Jadi kita bukan hanya punya saudara yang bernama adik dan kakak kita, tapi juga kita punya saudara seiman. Dan dalam waktu yang sama kita punya saudara seislam, saudara yang seagama. Jadi akhul al-muslimu akhul muslim. Ada juga saudara yang sama-sama ibadah kepada Allah, yang ibadahnya itu mengikuti cara Rasul. Itu namanya ukhuwah ubudiyah. Jadi ada ukhuwah imaniyah, ada ukhuwah nasabiyah, ada ukhuwah islamiyah, ada ukhuwah ibadiyah. Jadi di Masjid Babu Taqwa ini dan di masjid-masjid yang lainnya, itu semuanya saudara kita dalam beribadah. Karena sama-sama ibadah kepada Allah SWT, tidak beribadah kepada yang lainnya. Dan ternyata bentuk persaudaraan yang diikat dengan keislaman itu diantaranya adalah saling mendoakan. Bahkan ada hadis tentang hakul muslim alal muslim situn. Ada 6 hak dan kewajiban orang Islam terhadap Islam yang lainnya. Salah satu diantaranya adalah saling mendoakan ketika meninggal dunia. Da'watul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaib mustajabah. Kalau kita mendoakan orang yang tidak hadir di tempat ini, baik masih hidup ataupun sudah meninggal dunia, maka doa itu mustajabah. Apa mustajabah itu? Mustajab, pasti dikabul. Jadi doa seorang muslim untuk saudaranya dari kejauhan adalah dikabul. Mendoakan saudara kita yang ada di kampung, mendoakan tetangga kita, jamaah kita yang sedang kerja di kantor, di pabrik dan lain sebagainya. Itu dari jauh berdoanya, apalagi mendoakan orang yang sangat jauh, oleh Allah sudah dipindahkan dari dunia ke akhirat. Itu sangat disukai oleh orang-orang yang sudah meninggal.
Kemudian di sini jelaskan inda ra'sihi malakun muakkal. Ketika kita mendoakan orang yang sudah meninggal dunia, ketika kita mendoakan orang yang tidak ada di tempat kita saat berdoa, maka waktu itu di dekat kepala kita ada malaikat. Ya. Ini orang yang ya, disinggahi rumahnya atau tempatnya oleh malaikat. Ketika mendoakan orang yang masih hidup atau sudah mati dari kejauhan. Malaikat yang sengaja ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Ya. Di sini jelaskan kullama da'a li akhihi bi khair, setiap dia mendoakan kebaikan bagi saudaranya, qalal malak. Malaikat itu berkata, al malakul muwakkal, malaikat yang ditugaskan oleh Allah berkata, ya. Apa katanya? Amin walaka bimislin, ya. Jadi malaikat yang ditugaskan untuk mengaminkan doa bukan hanya di rumah duka, tapi juga di tempat orang yang sedang mendoakan orang dari kejauhan. Itu ada malaikat, doanya luar biasa. Amin, ya. Mudah-mudahan doamu ya, dikabulkan oleh Allah SWT. Dan juga doa itu juga untukmu, ya. Ya Allah, doakan ya, saudara kita yang sekarang sedang sakit, berbaring di rumah sakit atau di rumahnya, ya, untuk Engkau sembuhkan, untuk Engkau sehatkan, untuk Engkau afiatkan, agar mereka beraktivitas kembali, berkumpul bersama kami di tempat ini, ya Allah. Maka kata malaikat, amin walaka bimislin, ya. Insya Allah Allah akan menyehatkan, mengafiatkan mereka. Dan engkau juga oleh Allah akan disehatkan dan diafiatkan. Ya. Apa bedanya sehat walafiat? Ya. Sebab tidak semua orang yang sehat afiat. Ya. Orang sehat tapi ternyata nggak mau ibadah. Ya. Gitu. Sehat nggak mau ngaji. Sehat nggak baca Quran. Sehat tidak disyukuri dengan infak, zakat dan sedekah. Sehat kemudian tidak ya bersedekah tulang sendi, ya itu. Nah itu tidak afiat. Yang bagus itu sehat wal afiat. Kemudian amal yang disukai orang yang sudah meninggal adalah doa orang yang mengantarkan jenazah. Ya. Jadi kalau kita memandikan jenazah, membungkus jenazah, kemudian nyolatin jenazah, sampai selesai menguburkan jenazah. Ini rukun jenazah itu ada 4. Memandikan, apalagi? Mengafani, menyolati dan menguburkan. Ya. Tidak ada mengazankan dan mengiqomahkan. Tidak ada talqin di kuburan. Ya. Ngajarin orang supaya bisa menjawab pertanyaan kubur. Ketika ujian nasional saja ngasih jawaban itu pidana, ya. Ini membocorkan apa? Ya, ya. Kan ada katanya orang yang meninggal itu pendengarannya jauh lebih tajam. Tapi yang bisa menjawab di alam kubur itu hanya orang yang mati bawa iman. Ya. Kalau matinya tidak bawa iman, nggak bisa menjawab pertanyaan kubur. Walaupun diajarkan berkali-kali, ya. Sampai ketika orang nalkinin, ya belum selesai sudah hujan, udahlah baca sendiri aja kan gitu, gitu kan. Sebab dalam hadis yang sahih, orang yang munafik itu nggak bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ya. Makanya bagaimana supaya orang yang meninggal setelah dikubur, 7 langkah orang yang mengantarkannya meninggalkan kuburannya, saat ditanya oleh malaikat munkar dan nakir bisa menjawab. Maka salah satu sunnah yang harus kita lakukan sebelum meninggalkan kuburan, ketika mengantarkan jenazah, adalah berdiri sejenak. Berdiri sejenak. Untuk apa? Untuk mendoakan jenazah supaya saat
dimasukkan roh ke dalam jasadnya, didudukkan oleh malaikat munkar dan nakir, kemudian ditanya, dia bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kana idza faragha min dafnil mayyit, ya. Ini ada sahabat yang menjelaskan bahwa adalah beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila sudah selesai dari menguburkan mayit, waqafa alaihi, beliau berdiri sebentar. Waqala, kemudian beliau bersabda, istaghfiru li akhikum, mohon ampunlah kepada Allah untuk saudara-saudara kalian. Ya. Ya. Jadi tadi wajib kalau kita ngaku saudara mendoakannya, diantaranya ketika selesai dikuburkan jenazahnya. Was'alu lahu, dan mintalah kepada Allah untuknya atasbit, ya, ketegaran, keteguhan, ya, di dalam kuburnya. Kenapa? Fa innal ana yus'al, karena sesungguhnya sekarang dia sedang ditanya, dia akan ditanya. Jadi dimintakan kepada Allah tuh untuk yang kita antarkan jenazahnya ke kuburan 2 kebaikan. Yang pertama adalah istighfar, memohonkan ampunan kepada Allah untuk dosa-dosanya agar diampuni. Yang kedua atasbit, yang mantap, tegar, ya, sehingga mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Maka kemudian itu yang dibutuhkan oleh orang yang sudah meninggal. Bukan bawa air 1 botol 1 kendi, ya, kemudian disiramin kembang, ya. Emang di zaman Rasul ada kembang? Ya, ada nggak zaman Rasul kembang? Ya, itu. Yang erat kaitannya dengan kembang agama apa tuh? Agama Hindu. Itu bukan dari agama Islam. Ya. Apalagi kemudian ngasih apa tuh? Karangan bunga, ya, yang harganya jutaan. Aduh sayang. Ya. Udah gitu kering dibuang, kan sayang ya. Ya. Mending ngasih beras, ya, bisa dimakan oleh keluarganya. Ngasih karangan bunga, ya, sama keluarga enggak dimakan, apalagi untuk orang yang meninggal dunia. Mereka enggak butuh itu, yang dia butuhkan apa? Doa. Ya, di antaranya saat akan meninggalkan kuburannya, minta supaya dosanya diampuni, kemudian minta ketegaran, kemantapan, keteguhan, sehingga bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kalau sudah bisa menjawab, apa? Malaikat munkar dan nakir nyuruh kepada bumi supaya kuburannya diluaskan seluas mata memandang. Ya. Jadi kuburan yang sempit itu jadi luas itu dengan doa itu, ya, dengan bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kemudian supaya diterangi kuburannya, ya. Jadi kuburan orang yang beriman itu luas. Udah luas itu terang, ya. Udah terang itu rame, ya. Tadi kan gantikan rumahnya dengan rumah yang lebih baik, ya, dari rumah yang ada di dunia. Jadi kuburan itu rumah, ya. Gantikan buat dia keluarga yang lebih baik dari keluarga yang ada di dunia. Gantikan buat dia pasangan hidup yang lebih baik dari pasangan hidup yang ada di dunia, ya. Ini hadisnya riwayat Abu Daud, ya. Salah satu bentuk pertanyaan malaikat munkar dan nakir adalah ma'rifatur rasul, mengenal Rasul, ya. Kenal nggak kita kepada Rasulullah? Jangan sampai sebelum mati kita nggak kenal sama Rasul, ya. Kalau kita cinta Rasul berarti kita kenal sama Rasul. Nggak mungkin kita cinta kalau nggak kenal, ya, gitu. Kalau kita cinta sama Rasul, ya, berarti kita mendoakan Rasul dengan yang disebut sholawat, ya. Ada juga ma'rifatullah. Nanti pertanyaannya itu tentang mengenal Allah, ya. Apakah kita sudah kenal dengan Allah atau belum? Kalau melihat Allah belum, tapi kenal harus, ya. Apakah kita sudah kenal dengan Islam atau belum? Ya. Bagaimana kita bisa kenal dengan Islam kalau kita tidak pernah hadir di majelis ilmu? Padahal itu salah satu pertanyaan malaikat munkar dan nakir, ya. Kemudian, ya,
Amal yang disukai orang yang sudah meninggal adalah amal soleh anaknya. Ya. Jadi anak yang soleh itu anak yang beramal soleh. Beramal berlandaskan iman. Beramal berlandaskan ilmu. Beramal berlandaskan ikhlas. Beramal berlandaskan sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Serta ilmu yang diajarkan oleh para ulama. Ya. Insya Allah. Ya. Itulah yang dimaksud dengan anak yang soleh. Anak yang soleh, anak yang kalau dilihat menyejukkan hati. Kalau dirasa, ya, menyejukkan mata. Kalau dirasa menyejukkan hati. Ya. Anak yang soleh itu anak yang membantu, ya, ma'isyah orang tuanya, ibadah orang tuanya, dakwah orang tuanya, bahkan membantu jihad fi sabilillah orang tuanya. Dan itu, ya, yang membuat orang yang sudah meninggal itu sangat suka, ya, karena amal soleh anaknya itu, ya, itu dia merasakannya setelah meninggal dunia. Ya. Kenapa? Wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Kalau anak soleh itu hasil jerih payah kita, maka apa yang dilakukan berupa amal soleh oleh anak kita tanpa harus dihadiahkan kepada kita atau diniatkan untuk kita, mengalir terus. Ya. Itu kan ada, Pak, boleh nggak kurban untuk orang tua saya? Kurban amal soleh bukan? Amal soleh bukan? Iya, jadi tanpa diniatkan pun nyampe itu kepada orang tua. Ya, gitu. Anak haji, ya, boleh nggak haji untuk ibu saya? Harusnya kalau suka ngaji nggak perlu nanya itu. Kenapa? Karena kalau anak itu beramal soleh dan itu adalah hasil jerih payah orang tuanya, apapun yang dilakukannya, mau saum, sholat dan sebagainya, ya, maka kebaikannya mengalir terus, ya, kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Dan itu yang bikin orang yang meninggal itu suka, ya. Wa an laisa lil insani illa ma sa'a, kata Allah. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Ya. Jadi usaha apa saja yang kita lakukan kalau berbuah kebaikan, diantaranya adalah, ya, mengusahakan agar kita punya anak yang soleh. Ya. Maka itu kita akan dapatkan walaupun kita sudah meninggal dunia. Itu An-Najm, surat An-Najm ayat 39. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna min atyabi ma akal rojul min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Ini hadisnya riwayat Muslim dan Ibnu Majah. Ya, sesungguhnya yang paling baik dari makanan seseorang adalah hasil jerih payahnya sendiri. Ya. Sebab ada orang yang masih kuat, masih sehat, ya, kemudian keliling dari rumah ke rumah. Setiap orang ditanya, dengan ramah tamah, ujungnya minta beras misalnya, kan. Padahal masih sehat, masih kuat. Ya. Ujungnya, Pak, ada 5.000 buat beli nasi uduk, kan gitu ujungnya. Ya. Ya. Padahal luar biasa itu ancaman Allah bagi orang yang suka minta-minta. Padahal dia mampu, ya, untuk mendapatkannya dengan jerih payah sendiri. Ya. Itu wajahnya akan diubah seperti apa katanya? Ya. Nggak ada dagingnya wajahnya, ya, serem nggak tuh? Punya wajah nggak ada dagingnya, ya. Ya. Jadi jangankan nggak ada dagingnya, ya, nggak ada kulitnya. Ya. Ada nggak orang cantik tanpa kulit? Mau nggak punya istri yang tidak ada kulitnya, dagingnya doang? Ya. Ini tidak ada dagingnya. Kenapa? Karena suka minta-minta, padahal dia mampu, ya, mendapatkannya dengan, ya, jerih payah sendiri. Ya, bahasa sopannya ngemis, itu bahasa sopannya. Gitu. Nggak boleh tuh. Kalau minta boleh nggak? Boleh kalau minta. Yang tidak boleh itu minta-minta. Ya, setiap orang pulang kampung, ya, jangan lupa ya oleh-olehnya, itu kan? Ya. Itu sebenarnya minta atau minta-minta? Ya.
Setiap mau pulang kampung, nggak percaya pulang kampung, nggak bawa apa-apa tuh kan. Itu bahasa halusnya apa? Minta itu ya, minta ya, ya. Kemudian kita ada orang pulang dari ibadah haji ya. Kita datangi ke rumahnya, maksudnya apa? Minta didoakan. Karena orang yang pulang dari ibadah haji, hajinya haji mabrur, semua dosanya diampuni oleh Allah, bahkan dia dijanjikan surga dan doanya mustajab. Minta didoakan ya. Datang ke sana ya, nggak minta didoakan, pas pulang nggak dikasih jam-jam, nggak dikasih kurma, marah banget itu ya. Padahal intinya itu minta didoakan. Nggak apa-apa nggak dapat jam-jam dan kurma, apalagi dapat jam-jam, dapat kurma, didoakan lagi, itu luar biasa itu ya. Kemudian wawaladuhu min tasbihi ya, bahwa anaknya itu adalah hasil jerih payahnya ya. Jadi tadi nggak perlu kalau kita kurban sekarang bukan buat saya tapi buat orang tua saya ya. Ya, buat siapa kek gitu ya, nggak usah ya. Kalau kaitannya dengan orang tua itu wawaladuhu min kasbihi ya. Jadi kalau di lemari ada duit ya, kemudian anak ngambil duit tanpa sepengetahuan orang tua, itu mencuri bukan? Mencuri. Tapi kalau di lemari kita ada duit, kemudian orang tua kita ngambil, mencuri bukan? Bukan. Ya, karena duit yang didapatkan oleh anak itu termasuk wawaladuhu min kasbihi, anaknya itu adalah hasil usahanya kan. Ya, ini mah malah terbalik. Ya. Itu. Anak ngambil makanan di lemari tanpa izin, sikat aja sampai habis. Malah itu nyolong itu. Tapi orang tua pas ngambil makanan dimarahin, dibentak-bentakin ya. Padahal wawaladuhu min kasbihi. Apalagi Rasul SAW mengatakan idza matal insanu in qata amaluhu illa min salasatin ya. Kalau orang sudah mati amalnya patah, putus itu ya. Tidak bisa beramal lagi, nggak dapat pahala lagi, kecuali dari 3 perkara. Jadi orang yang sudah meninggal punya kemungkinan mendapatkan pahala itu dari 3 sumber ya. Dari yang lainnya sudah nggak bisa ya. Dari yang lainnya sudah tidak bisa dapat pahala, dapat kebaikan, kecuali dari 3 perkara kata Rasul. Pertama, min sodakotin jariyatin, dari sodakoh jariyah ya. Dulu kan masjid cuman ini doang, zaman Pak Karman, zaman Pak Haji Rusli ya itu, dan yang lainnya Pak Haji Kismono beli tanah, beli rumah ke sana tuh kan ya. Jamaah diminta, ada yang 1 juta, 2 juta, 3 juta, ada yang 1 meter, 2 meter, sampai lunas ya. Sekarang sudah berkembang ya, bukan hanya masjid di depan saja tapi juga di belakang, dan itu tiap Jumat digunakan, tiap tarawih digunakan ya. Dan itu sedekah jariyah, itu sedekah jariyah ya. Orangnya sudah meninggal tapi kebaikannya mengalir terus ya. Ini AC ini udah berapa tahun tuh, ini AC pertama yang saya ingat ya. Dan yang nyumbangnya sudah meninggal itu ya, tapi masih nyala kan. Maka kebaikan orang yang sedang ngaji di tempat ini itu mengalir terus ya kepada beliau. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yang kedua apa? Wa ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disimpan di hati, ilmu syariat, ilmu Allah ya, yang diajarkan oleh Rasulullah, para sahabat sampai para ulama, disimpan di hati supaya menerangi ya tubuh kita dari kepala sampai kaki ya. Jadi kepala pakai mikirnya dengan ilmu, pakai melihatnya dengan ilmu ya, pakai ngomongnya dengan ilmu, pakai makannya dengan ilmu ya, pakai bersedekahnya dengan ilmu, pakai jihad fi sabilillahnya dengan ilmu, melangkahkan kaki ke masjid juga pakai ilmu ya. Maka kemudian itulah ilmu yang bermanfaat, kemudian diajarkan, disebarkan ya, setelah disimpan di dalam hati sanubari yang pendalam. Karena hati itu tempat iman,
Hati itu tempat ilmu, hati itu tempat cahaya, hati itu tempat hidayah, hati itu. Jangan sampai ditempati oleh yang lainnya. Kemudian wa waladin salihin yad'ulah. Anak kita yang sudah beramal soleh, selepas dia beramal soleh, dia mendoakan kita. Itu mengalir terus kebaikannya. Ya, amalnya mengalir, doanya mustajab. Ya. Jadi tidak mungkin anak yang tidak beramal soleh, ya, doanya mustajab ketika mendoakan kita. Harus anak yang soleh, ya, bukan anak yang tidak soleh, ya, tapi anak yang soleh. Kemudian dengan kesolehannya, ya, dia jadikan sebagai wasilah agar doanya untuk orang tuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Satu lagi ya. Kemudian amal yang disukai orang yang sudah meninggal adalah dilunasi utangnya. Ya. Jangan warisannya habis semua dibagikan itu. Ya. Untuk anak-anaknya dan istrinya atau untuk saudaranya. Ya. Jadi sebelum dibagikan warisannya, maka dari warisannya itu lunasi utangnya. Kalau tidak meninggalkan warisan, maka ahli warisnya wajib melunasi utangnya. Ya. Jadi kewajiban ahli waris itu pertama menunaikan wasiatnya, yang kedua melunasi utangnya. Adapun warisan itu bukan kewajiban tapi hak. Coba yang harus didahulukan hak dulu atau kewajiban dulu? Kewajiban dulu. Ya, kewajiban kita terhadap orang yang sudah meninggal, kalau kita punya hak waris, ya, pertama apa? Tunaikan dulu wasiatnya, jangan dulu dibagikan warisnya. Ya. Yang kedua, lunasi utangnya. Ya. Tapi kemudian kalau ada orang yang melunasi utangnya, maka itulah amal yang disukai oleh orang yang sudah meninggal dunia. Ini disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ana aula bil mu'minin min anfusihim. Faman tuwfiya wa alaihi dainun fa'ala qada'uhu. Ya, fa'ala wa alayya qada'uhu. Wa man taraka malan fahuwa li warasatihi. Aku lebih pantas sebagai orang beriman dari diri mereka sendiri. Barang siapa yang mati namun masih meninggalkan utang, maka akulah yang akan melunasinya. Ya. Rasul waktu itu sebagai presiden, ya, sebagai imam, sebagai amir, sebagai kepala negara. Ya. Kalau ada rakyatnya yang mati meninggalkan utang dan tidak mampu ahli warisnya membayarkan utangnya, maka pemerintah yang harus membayarkannya. Gitu. Makanya Umar bin Khattab itu walaupun malam sangat dingin menusuk tulang, ya, dia tetap, ya, melakukan apa? Belusukan. Ya. Karena ternyata tanggung jawab pemimpin itu bukan hanya dalam bentuk kelompok, bangsa atau rakyat, tapi perorangan itu. Perorangan, ya. Makanya ditiru oleh Jokowi belusukan. Jadi belusukan itu asalnya dari siapa? Umar bin Khattab itu, ya. Tapi bukan sebelum jadi apa? Sebelum jadi khalifah, tapi sesudah jadi khalifah. Kalau sekarang yang belusukan itu sebelum atau sesudah? Sebelum. Itu hanya untuk penceritaan doang itu, ya. Iya, itu nggak boleh. Kalau Umar itu ketika jadi khalifah, bukan sebelum jadi khalifah, ya. Tapi kalau kemudian, ya, yang meninggal itu dia meninggalkan harta warisan, itu untuk ahli warisnya. Ini hebat, ya. Ya. Ini kepemimpinan dalam Islam, ya. Kalau ada rakyat yang punya utang dan tidak mampu bayar utang, kemudian meninggal, maka dibayar oleh pemerintah. Tapi kalau kemudian dia punya warisan, ya, maka warisannya setelah ditunaikan wasiatnya, dilunasi utangnya untuk ahli warisnya. Ini luar biasa nih. Salah satu sifat kepemimpinan dalam Islam.
Dan hadisnya riwayat Bukhari dan Muslim. Bahkan Rasul berdoa mewanti-wanti, mengingatkan kepada kita bahwa ngutang itu bahaya banget. Jangan sampai punya utang. Saya 3 tahun jualan sembako plus plastik itu. Ya, itu ada glosir plastik itu. Ya. Jadi kalau belanja kemudian lebih ke saya, itu saya balikan. Sampai bisa lebih 2 juta, 3 juta itu saya balikan semuanya. Sampai kemudian grosir itu percaya. Ya, kamu kalau mau dagang dan harga sama dengan grosir, ambil dari saya semua barangnya. Saya ambil. Tapi ternyata betul, ya, jangan sampai ngutang. Ketika kita ngutang kepada grosir, ya barangnya habis, utangnya tetap ada. Iya. Jadi ini barang orang kan walaupun banyak, tapi lama-lama kok habis. Terus utangnya ada, ya itu barangnya habis. Udah saya lunasin semuanya tuh, nggak punya utang. Barokah betul. Barangnya banyak, duit juga punya. Nah itulah ya. Makanya Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Ini tolong ya, bisa dibaca ketika sujud. Ya. Allahumma, ya Allah, inni a'udzubika, sungguhnya aku berlindung kepadamu. Pertama, minal ma'sam, dari dosa. Ya. Jangan macam-macam dengan dosa. Ya. Sampai kemudian Rasul pun berlindung daripada dosa. Yang kedua, wal magrom, dari utang, apalagi sampai terlilit utang. Ya. Jangankan terlilit utang, kata Roma Irama, gali lubang tutup lubang juga nggak boleh ya. Ya. Jadi pinjam sini buat bayar sini, pinjam sini buat bayar sini, itu kan gali lubang tutup lubang. Ya. Apalagi sampai terlilit utang. Ya. Kemudian faqala lahu qail ma aksar ma tasta'id minal maghram. Ya Rasul, kenapa engkau sering berdoa agar engkau dilindungi oleh Allah dari yang namanya terlilit utang atau ngutang? Kata Rasul, faqala, beliau menjawab, idza rajulu idza gharima haddatsa fakadzaba wa wa'ada fa akhlafa. Ya. Inilah sifat orang yang suka ngutang. Ya. Ya. Coba benar atau enggak ya? Ini kata Rasul. Kenapa Rasul sering berdoa berlindung dari utang? Ya. Karena kata Rasul, orang yang apabila sudah ngutang, apabila punya utang, ya dia kalau berbicara bohong. Betul nggak? Kapan tuh berbicara bohong? Ketika ditagih. Ya. Kemudian wa wa'ada fa akhlafa. Ketika ditagih dia janji, tapi janjinya tarsok kan begitu kan? Ya. Itu bahaya ngutang. Sampai Rasul berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal ma'sam wal magrom. Ya. Kemudian ada ya, dari Jabir, dia berkata, ya, orang meninggal dunia, maka kami memandikannya, kami mengkafaninya, ya, kemudian kami ngasih minyak wangi, ya, dimandikan, dikafani, kasih minyak wangi supaya wangi. Kemudian kami bawa jenazahnya ke hadapan Rasulullah SAW, kemudian ya dimohonkan kepada Rasul agar menyolati jenazah itu. Maka kemudian Rasul melangkah menuju jenazah itu, ya. Kemudian dia bertanya, sebelum nyolatin dia nanya dulu. Apa kata Rasul? A'alaihi dainun? Apakah dia punya utang? Apakah dia mempunyai tanggungan utang? Kemudian kami menjawab, dinaron. Ya. Cuman 2 dinar ya Rasulullah. 2 dinar berapa sih? Kalau 20 dinar itu sekitar 45 juta. Itu kalau 20 dinar. Kalau 2 dinar berarti berapa tuh? Ya. Ya. Dibagi 10 ya. Berarti 4,5 juta tuh. Dia cuma punya utang 4,5 juta. Ya. Ya Rasulullah, dia punya tanggungan utang 2 dinar. Pansoropa. Rasul enggak jadi itu nyolatin. Ya.
Padahal Rasul itu kalau sholatnya mustajab. Ya, itu. Jadi nyolatin jenazah itu, ya Rasul nanya dulu punya utang atau kagak. Kalau punya utang dan belum dibayar dan tidak ada yang menanggungnya, ya. Jadi belum dibayar tapi tidak ada yang siap untuk menanggungnya atau untuk melunasinya, ya. Maka Rasul tidak jadi itu, mundur lagi, pergi lagi. Kemudian, ya, Abu Qatadah. Ada sahabat yang bernama Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Kata beliau, aku ya Rasulullah yang siap menanggungnya. Bahkan bukan karena dia padahal dia bukan keluarganya, ya. Dia cuman sahabatnya, mungkin tetangganya dan sebagainya, tapi dia siap untuk menanggung utangnya. Jadi dia yang akan melunasinya. Maka kemudian Rasulullah kembali lagi nyolatin jenazah itu, ya. Jadi walaupun punya tanggungan utang, kalau ada orang yang siap menanggungnya, maka Rasul nyolatin lagi. Tapi setiap kali bertemu dengan Abu Qatadah, Rasul suka nanya, ya, gimana yang 2 dinar itu? Ya. Setiap ketemu, gimana dengan 2 dinar itu? Maksudnya sudah dibayar atau belum? Ya gitu. Kemudian, ya, di sini menjelaskan kenapa Rasul itu sampai menolak, ya, nyolatin jenazah orang yang punya utang. Ini untuk memberitahukan kepada umatnya bahwa ternyata punya utang itu bahaya banget itu, ya, bahaya banget itu. Nah, kemudian ketika Abu Qatadah berkata, "Qad qadaituhuma ya Rasulullah," qala al-an baridat alaihi jilduhu. Ya Rasulullah, utang yang 2 dinar, ya, yang jenazahnya sudah engkau sholatin itu sudah aku lunasi ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Sekarang, ya, ketika engkau sudah melunasi utangnya, maka kulitnya, ya, sudah adem, sudah dingin. Nih, ya, kira-kira kita mau nggak di alam kubur kulit kita panas? Ya, karena keluarga yang ditinggalkan atau utang yang jadi tanggungan kita belum lunas. Jadi selama belum lunas itu kulitnya tuh panas banget, ya. Jadi orang itu ruhnya dimasukkan kembali ke dalam jasadnya tapi enggak nyaman, ya. Salah satu siksaannya di alam kubur itu kulitnya panas, ya. Itu saya punya tetangga, ya, itu jualan onde dan gemblong itu serta peyembol itu. Dia mulai masak itu jam 9 sampai jam 3. Ya, 9 malam sampai jam 3. Itu penggorengannya tuh gede banget itu. Saat yang menggoreng itu penggorengannya tumpah itu. Tumpah itu. Ya. Sampai kemudian kulitnya tuh tersiram minyak. Sembuh tapi pori-porinya tertutup. Jadi kayak ada daging-daging banyak di sini. Ya. Cuman alhamdulillah mukanya enggak, ya. Ini aja tubuhnya tuh, seluruh tubuhnya sampai tangan-tangannya tuh pada ini. Apa yang dia rasakan? Ya, panas itu. Karena keringat tidak dikeluarkan lewat pori-pori, ya. Itu di dunia, ini di alam kubur. Orang punya utang, dibawa mati, tidak ada yang nanggungnya, tidak ada yang ngelunasinnya. Panas itu kulitnya. Tapi ketika sudah dilunasi utangnya, apa kata Rasul? Baridat alaihi jilduhu. Sekarang kulitnya sudah adem, ya, sudah adem. Makanya di sini dijelaskan man faraqat ruhuhu jasadahu wa huwa bari'um min salasin dakhala jannah. Ya, tolong dicatat ini sebagai penutup. Siapa yang ruhnya berpisah dari jasadnya, maksudnya apa tuh? Siapa yang meninggal, ya, dan dia bebas dari 3 perkara, bersih dari 3 perkara, ya, dakhala jannah, pasti masuk surga. Jadi kalau mau masuk surga, bebaskan dari 3 perkara. Pertama, al-gulul, khianat, ya, iri, dengki, benci, selalu cari musuh itu, ya. Kemudian apa lagi? Wadain, utang. Dan yang ketiga, wal kibru, sombong, ya. Ya, jadi kalau
tidak punya sifat gulul, tidak punya utang, dan tidak punya sifat sombong, kemudian mati, kata Rasul, dakhala jannah, pasti masuk surga. Wallahu a'lam. Ya, silakan, ada yang mau ditanyakan sebelum ditutup?